walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah kita salah mengawin silangkan len albino yang berbeda. Seperti biasa, sebelum video ini dan pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel, dan saya juga bisa terus mengembangkan channel ini ke depannya untuk kawanku semuanya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke kawanku, kita masuk saja pada pokok pembahasannya. Di hadapan kawanku semuanya seperti biasa, saya pasti memberikan beberapa sampel leopard gecko saya sesuai dengan pembahasannya. Yang ingin saya bahas di sini kawanku yaitu ketika kita itu salah mengawin silangkan len albino yang berbeda, baik itu mob yang benar-benar tramper ataupun mob yang benar-benar termasuk albino bell, seperti itu kawanku, ataupun leopard gecko kita bawa head tramper ataupun leopard gecko kita membawa head bell dan oleh kita itu disilangkan, seperti itu kawanku. Penyilangan atau menyilangkan leopard gecko dengan len albino yang berbeda itu dilarang keras kawanku, seperti itu. Sudah saya singgung di video-video saya sebelumnya. Jadi pembahasan kali ini yang ingin saya bahas ketika kita itu sudah salah mengawinkan leopard gecko dengan len albino yang berbeda, seperti apa efeknya. Oke kawanku, pertama, anaknya bagaimana? Apabila kita salah mengawinkan len albino yang berbeda kawanku, anaknya itu gak akan keluar dinosaurus kawanku, seperti itu. Anaknya itu akan tetap keluar leopard gecko, seperti itu. Itu yang pertama kawanku. Anaknya itu akan tetap keluar baby leopard gecko. Nah seperti itu. Yang kedua, masalah genetiknya bagaimana? Pastinya kawanku, kalau kita salah mengawinkan leopard gecko dengan len albino yang berbeda, genetiknya itu akan rancu kawanku. Yang dimaksud rancu itu kawanku bisa dibilang apa ya, genetiknya itu gak karuan, rusak lah, dan anakannya itu akan membawa double head. Seperti itu kawanku. Itulah yang dimaksud genetiknya itu rancu, yang mana kalau kita berbicara head itu hanya terdapat pada gen resesif,
gen resesif tersebut apabila kita silangkan dengan non resesif itu tidak akan pernah mengeluarkan ciri visualnya kawanku, karena gen resesif itu adalah gen yang sifatnya itu lemah. Ketika kita kawinkan dengan non resesif seperti dominan ataupun kodominan, pasti anak-anaknya itu kebanyakan lari pada dominan ataupun kodominannya. Tapi anak-anak tersebut akan membawa head dari gen resesif. Nah sekarang albino itu termasuk gen resesif. 3 len albino yang berbeda. Ada albino bell, ada albino tramper, ada albino rainwater. Nah masalahnya ketika kita sudah salah melakukan kesalahan mengawinkan len albino yang berbeda seperti itu. Seperti tadi jawaban yang kedua, anakannya genetiknya itu akan rancu kawanku. Dia akan membawa double head, yang mana akan membawa head tramper dan membawa head bell seperti itu. Saya akan contoh kasih anakannya, tapi ini hanya contoh saja kawanku, kalau datanya di sini benar. Nah ini kawanku, umpama kawanku salah menyilangkan len albino yang berbeda antara bell dan tramper, kita silangkan, itu dilarang keras kawanku, seperti itu. Itu amat-amat dilarang keras, karena len albino yang berbeda itu tidak bisa disatukan. Semuanya itu memiliki ciri visual yang sudah dipatenkan dan tidak bisa kita campurkan kawanku, seperti itu. Apabila kita ambil contoh saja len albino yang tramper ini kawanku. Nah ini kan tramper itu pastinya warnanya itu semuanya itu agak soft seperti itu. Kuningnya pun tidak terlalu terang kawanku, kuningnya. Nah ada spot totalnya itu pun tidak terlalu terang seperti itu kawanku. Nah di sini itu tidak terlalu terang, titik-titiknya itu tidak terlalu terang kawanku, itu di tramper. Ini contoh. Goblok. Pendeknya saja saya akan ambilkan yang bell. Nah ini kawanku, kalau albino bell, nah semua kondisi di badannya dari ciri visualnya itu tipikalnya itu kan terang semua. Sudah saya singgung di video saya yang sebelumnya, semuanya itu terang. Spotnya warna kuningnya pun lebih terang daripada tramper yang di bawah. Nah oke kawanku, sudah jelas. Nah kita salah mengawin silangkannya seperti itu. Nah itu bagaimana? Nah pastinya itu amat-amat disayangkan sekali kawanku. Oke akan saya tutup dulu biar lebih jelas. Nah ini kasih contoh dulu. Nah ini kawanku, anggaplah kita mengawin silangkan. Yang kita silangkan itu adalah len albino yang berbeda. Kita salah menyilangkannya. Ini anakannya. Nah anakannya ini kawanku nanti akan membawa double head seperti itu. Head tramper dibawa juga, head bell juga dibawa juga seperti itu. Nah itu genetiknya, yang dimaksud genetiknya itu rancu kawanku. Dia membawa head albino double, tramper dibawa, bell juga dibawa. Karena apa? Bell dan tramper itu tidak bisa disatukan. Mereka mempunyai ciri visual yang sudah dipatenkan dan tidak akan pernah bisa menyatu dan tidak akan pernah bisa sama. Seperti itu kawanku. Jadi kenapa ada larangan keras? Jangan sampai salah menyilangkan len albino yang berbeda. Tramper kita silangkan sesama trampernya, bell kita silangkan sesama bellnya. Jadi anakannya itu aman. Seperti itu kawanku. Oke, ini masalah genetiknya. Apabila dikawinkan, anaknya nanti ini bagaimana? Kalau anaknya ini dikawinkan kawanku dengan hasil persilangan yang salah, ini akan tambah rancu kawanku. Seperti itu. Karena anak ini hanya contoh saja kawanku. Karena anak ini sudah membawa double head. Ini udah rancu genetiknya. Ketika dikawinkan nanti, ketika keluar albino umpama,
ya kan? Ketika keluar albino itu sulit. Ini albino apa? Menentukan mobnya itu akan kesulitan kita. Tambah sulit kalau kita memaksakan dikawinkan lagi, punya anak lagi, dikawinkan lagi, punya anak lagi. Itu tambah amburadul kawanku, ke belakang genetiknya, tambah hancur lebur seperti itu. Jadi pesan saya itu lebih baik jangan dikawinkan. Apabila kita itu sudah melakukan kesalahan, salah mengawin silangkan len albino yang berbeda, baik itu yang benar-benar tremper ori ataupun bell ori ataupun hanya ada di gecko head bell ataupun head tremper, kita silangkan, itu sama aja, nggak boleh kawanku seperti itu. Nanti anaknya itu rancu genetiknya seperti itu. Jadi umpama ini anaknya, kalau kita kawinkan ini akan tambah rusak genetiknya, tambah rancu. Ini dikawinkan punya anak keluar albino umpama, itu mau dikasih nama mob apa, albino apa. Umpama dari ciri visualnya itu albino bell, semuanya terang, kuningnya terang, spot total coklatnya itu lebih terang semuanya kalau bell. Sedangkan kalau dilihat dari matanya, kok matanya tremper lah, itu yang dimaksud rancu. Kita bingung menentukan mobnya itu gimana kalau kita itu udah salah mengawin silangkan len albino yang berbeda. Sekali lagi, len albino yang berbeda baik bawa head bell, head tremper, head rain water seperti itu. Kita harus hati-hati kawanku seperti itu. Jadi kan anaknya itu kan eman-eman, rusak genetiknya. Jadi lebih baik harus bagaimana? Lebih baik kawanku anaknya itu kita pelihara ataupun kita berikan pada sanak famili ataupun teman supaya bisa dijadikan hiasan. Jangan pernah dikawinkan. Kalau kita mau mempeliharanya sendiri, di kandangnya itu kawanku kita kasih tanda bahwa itu anak dari hasil persilangan gecko yang salah. Jangan sampai kita silangkan dengan gecko yang benar. Seperti itu kawanku, malah bawa virus lah ibaratnya seperti itu, malah rancu juga nanti. Oke kawanku, seperti itu. Jadilah lebih baik jangan dikawinkan kalau memang tidak mau dipelihara ataupun kecewa lah dengan apa yang kita lakukan karena kesalahan kita sendiri. Kita kasihkan pada sanak famili, adik ataupun kakak supaya bisa dijadikan hiasan di rumah ataupun buat mainan orang di rumah seperti itu. Oke kawanku. Nah, ada juga ketika kita itu melakukan salah silang seperti itu, salah mengawin silangkan, bisa juga kita itu melakukan tes breed kawanku. Maksudnya itu dikawinkan, kita lihat itu nanti anaknya itu banyak lari kemana, seperti itu, banyak lari kemana, tapi itu butuh waktu yang lama kawanku, seperti itu. Jadi kita kalau pas hanya memikirkan satu tragedi yang dilakukan oleh kita seperti itu, tragedi yang salah, jadilah kan sia-sia kawanku seperti itu. Jadi lebih baik kita amalkan ke teman, gak apa-apa, awas jangan sampai dijual kawanku, seperti itu. Hargai genetik leopard gecko, jangan sampai dijual, kasihan yang beli. Oke kawanku. Nah itulah efek yang ditimbulkan ketika kita salah mengawin silangkan leopard gecko, seperti itu. Kita kesulitan nanti menentukan mobnya. Apabila dikawinkan, anaknya tersebut itu akan membawa double head bell dibawa, head tremper juga dibawa. Ketika kita paksakan untuk mengawinkannya, nanti ketika keluar anakannya apa itu sulit ditentukan, itu sulit kita beri label apa, seperti itu. Jadi lebih baik pelihara sampai besar, kandangnya dikasih tanda. Kalau tidak mau dipelihara, kita berikan ke sanak famili, seperti itu kawanku. Jadi pesan saya itu hati-hati pada genetik leopard gecko, seperti itu. Jangan sampai kita itu salah mengawin silangkan len albino yang berbeda. Len albino itu boleh dikawinkan sesama albinonya kawanku, asalkan sama len albino tremper dengan tremper, bell dengan bell, rainwater dengan rainwater.
headramper juga dengan headramper, headbell juga dengan headbell, seperti itu kawanku. Oke, jadi mungkin hanya itu penjelasan dari saya kawanku ketika kita itu sudah melakukan kesalahan. Oke kawanku, pesan saya hati-hati, jangan sampai salah mengawin silangkan. Oke, mungkin sekian video dari saya yang membahas masalah ketika kita sudah salah mengawin silangkan len albino yang berbeda. Oke kawanku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel.